warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fatoni. Pada kesempatan kali ini semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kesehatan bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini kita akan mempelajari pembelajaran kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran keempat. Tujuan pembelajaran 1. Dengan mengamati gambar pada peta, siswa dapat menyebutkan asal daerah beberapa identitas budaya secara peduli. 2. Dengan mengamati peta, siswa dapat menyebutkan nama bandara dan pelabuhan yang ada di Indonesia secara percaya diri. 3. Dengan membaca, siswa mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya masyarakat secara tanggung jawab. 4. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila secara disiplin. 5. Dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Perhatikan gambar ini. Ya, ini adalah ada teks lirik lagu Nenek Moyangku atau lebih dikenal dengan lagu Ke Laut. Coba perhatikan dan simak lagunya. Demikian tadi sebuah lagu yang berjudul Nenek Moyangku, seorang pelaut, karya cipta dari Ibu Sud. Berikut ini saya lanjutkan. Lani senang sekali mendengar penjelasan mengenai kejayaan bahari nenek moyang dari ayahnya saat mengunjungi tempat produksi gerabah. Dia pun teringat akan sebuah lagu tentang kegagahan nenek moyang bangsa Indonesia dalam mengarungi lautan. Dia pun spontan menyanyikan di hadapan ayah dan para pengrajin gerabah. Semua orang yang mendengarkannya senang dan terhibur. Kisah kejayaan bahari bangsa Indonesia sebagai negara maritim pada masa lalu membuat kita bangga. Akankah masa-masa tersebut dapat terulang lagi sekarang dan ke depan? Baiklah, saya lanjutkan. Ayo membaca. Ini sebuah bacaan yang berjudul Kapal Pinisi, Kapal Penjelajah Dunia. Kapal Pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, bahkan juga menjadi kapal kebanggaan bangsa Indonesia. Ketangguhan dan ketenaran kapal ini telah terdengar di seluruh penjuru dunia. Sudah sejak sekitar abad 14, kapal Pinisi berlayar dan menjelajah samudra di seluruh dunia. Konon Pinisi ini diambil dari nama seorang yang bernama Pinisi. Suatu ketika dia berlayar melewati pesisir pantai Bira, dia melihat rentetan kapal di laut. Kemudian dia menegur salah seorang nahkoda kapal tersebut bahwa layar yang digunakannya masih perlu diperbaiki. Sejak saat itu, orang Bira berpikir dan mendesain layar sedemikian rupa dan akhirnya berbentuk layar Pinisi yang seperti sekarang ini. Atas teguran orang tersebut, maka orang-orang Bira memberi layar itu dengan nama Pinisi. Kapal Pinisi adalah kapal istimewa. Kapal ini dibuat
oleh tangan-tangan ahli tanpa menggunakan peralatan canggih dan modern. Seluruh bagian kapalnya terbuat dari kayu dan dirangkai tanpa menggunakan paku. Meskipun demikian, kapal ini telah membuktikan ketangguhannya dalam mengarungi samudra dan menjelajah negara-negara dunia. Dari bacaan tadi, kita ambil ide pokoknya dari masing-masing paragraf. Paragraf 1, ide pokok. Kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, bahkan juga menjadi kapal kebanggaan bangsa Indonesia. Paragraf 2, ide pokok. Konon pinisi diambil dari nama seorang yang bernama Pinisi. Paragraf 3, ide pokok. Kapal pinisi adalah kapal istimewa. Paragraf 4, ide pokok. Banyak upacara atau ritual yang dilakukan dalam membuat kapal pinisi. Paragraf 5, ide pokok. Peluncuran kapal pinisi dilakukan pada saat air laut pasang dan matahari sedang naik. Paragraf 6, walaupun terbuat dari kayu, kapal ini mampu bertahan dari terjangan ombak besar di laut lepas. Paragraf 7, ide pokok. Kapal pinisi sendiri umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. Paragraf 8, ide pokok. Ada beberapa jenis kapal pinisi, namun yang pada umumnya pinisi ada 2 jenis. Paragraf 9, kapal pinisi biasanya digunakan sebagai kapal pengangkut bayang antar pulau. Namun di era modern seperti sekarang ini, pinisi sebagai kapal barang berubah fungsi menjadi kapal pesiar istimewa. Paragraf 10, ide pokok. Kapal pinisi juga dijadikan lambang salah satu gerakan WWF, yakni SO SARK. Selanjutnya ayo membaca. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Kondisi geografis berupa kepulauan yang terdiri atas lebih dari 13.000 dan tersebar dari Sabang sampai Merauke mengakibatkan beragamnya budaya bangsa Indonesia. Masing-masing daerah atau pulau memiliki budayanya masing-masing yang berbeda dengan daerah ataupun pulau yang lain. Masyarakat Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang tersebar di lebih dari 13.000 pulau. Setiap suku memiliki karakteristik masing-masing. Salah satunya budaya. Budaya antara suku bangsa satu dengan yang lain juga berbeda-beda, seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, dan sebagainya. Ciri keragaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut. 1. Keragaman suku bangsa. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina Selatan. Mereka berimigrasi kemudian bercampur dengan penduduk indigeneus dan Indo-Aryan dan Asia Selatan. Kemudian terus berkembang hingga membentuk suku-suku bangsa. Suku-suku bangsa di Indonesia diklarifikasi menjadi 19 suku bangsa Indo. 2. Keberagaman bahasa. Indonesia masuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia atau Australia Asia. Rumpun ini terbagi menjadi 2 subrumpun lagi, yakni bahasa Austronesia Barat atau Indonesia Melayu dan bahasa Austronesia Timur atau Polinesia. Dari subrumpun bahasa tersebut masih terbagi lagi ke dalam wilayah-wilayah bahasa. 3. Keberagaman religi. Indonesia memiliki keberagaman agama atau kepercayaan. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah, yakni Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu juga berkembang aliran-aliran kepercayaan. 4. Keberagaman seni dan budaya. Suku bangsa yang beragam di Indonesia tentu menghasilkan kebudayaan yang beragam pula.
Salah satu wujudnya adalah kesenian, baik seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama, atau pertunjukan, seni rupa, dan sebagainya. Keberagaman budaya memberikan manfaat bagi bangsa kita, misalnya dalam bidang bahasa, kebudayaan daerah yang berwujud dalam bahasa daerah dapat memperkaya perbendaharaan istilah dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, dalam bidang pariwisata, potensi keberagaman budaya dapat dijadikan sebagai objek dan tujuan wisata sehingga bisa menghasilkan devisa bagi negara dan bangsa. Pemikiran yang timbul dari sumber daya di daerah-daerah bisa menjadi acuan bagi pembangunan nasional. Adapun dampak dari segi kebudayaan diantaranya ialah sebagai berikut. 1. Karena mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Seperti dalam bidang musik, masyarakat Indonesia lebih tahu musik luar seperti hip hop, jazz, R&B daripada lagu daerah seperti karawitan atau gambang kromong. Tidak hanya pada lagu, budaya lain seperti tari-tarian dan bahasa pun mulai luntur. 2. Tontonan dan adegan dalam film yang kurang bahkan tidak pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Sebagian besar adegan tersebut ditiru oleh artis-artis dalam negeri dan masyarakat menganggapnya sebagai gaya hidup, semacam pusat gaya yang perlu ditiru terutama oleh anak muda. Padahal itu membuat turunnya nilai moralitas bangsa. 3. Dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. 4. Timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Contohnya wayang di Jawa Tengah yang terinspirasi dari cerita dari India dan hukum adat di Aceh yang terpengaruh oleh hukum Islam. Selanjutnya, ayo mengamati. Amatilah gambar-gambar berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan budaya asli Indonesia. Berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan budaya hasil dari percampuran atau peleburan dengan budaya dari luar negeri. Ya, misalnya ini keroncongku. Ini pengaruh dari Portugis. Selanjutnya, reok Ponorogo. Nah, ini budaya asli Indonesia. Selanjutnya, tari kecak asli Indonesia. Selanjutnya, liong. Nah, ini pengaruh dari Cina. Ayo berlatih. Hubungkan dengan garis-garis antara identitas budaya daerah dengan provinsi asalnya. Ini ada peta Indonesia dan ada bermacam-macam rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional. Ya, kira-kira demikian menghubungkannya. Selanjutnya, ayo mengamati pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Wilayah Indonesia sangat luas berupa kepulauan dan disatukan oleh laut sangat mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Jalur strategis yang bisa digunakan untuk menghubungkan antara pulau satu dengan pulau yang lain adalah jalur laut dan jalur udara. Adapun jenis atau moda transportasi yang efektif digunakan adalah kapal laut dan pesawat terbang. Adapun jalur darat ada moda transportasi kereta api, bus, dan mobil yang digunakan untuk menghubungkan daerah satu dengan daerah lain dalam satu pulau. Penggunaan pesawat sebagai moda transportasi menghubungkan antar pulau harus didukung dengan sarana pendukung. Sarana pendukung untuk pesawat adalah tersedianya bandar udara atau bandara serta lapangan udara.
Untuk pulau-pulau besar dan kota-kota besar dibangun bandara yang mampu menampung pesawat-pesawat besar. Sedangkan di pulau-pulau kecil dibangunlah lapangan udara yang hanya mampu menampung pesawat-pesawat kecil atau pesawat-pesawat perintis. Begitu pula dengan penggunaan kapal sebagai moda transportasi penghubung antar pulau, harus didukung dengan ketersediaan pelabuhan yang memadai. Ketersediaan pelabuhan yang memadai dan jumlah kapal yang banyak bisa meningkatkan mobilitas masyarakat antar pulau. Karena penggunaan moda transportasi kapal dirasa masih lebih murah jika dibandingkan dengan penggunaan pesawat, sehingga masyarakat lebih banyak memilih untuk menggunakan kapal untuk bepergian antar pulau. Jika penyediaan dan penggunaan moda transportasi antar pulau memadai akan sangat membantu kehidupan masyarakat. Mengingat luas wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan sehingga mempengaruhi pemerataan program pembangunan dan hasil-hasilnya. Sehingga kemajuan tidak hanya berpusat pada daerah-daerah tertentu saja. Ada daerah yang sangat maju, namun ada daerah yang masih sangat tertinggal. Harga barang kebutuhan di satu pulau berbeda dengan harga kebutuhan di pulau lain. Hal tersebut merupakan contoh kecil dampak negatif kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Adapun dampak positifnya, khususnya bagi perkembangan alat transportasi, adalah terpacunya bangsa Indonesia untuk membangun dan mengembangkan industri pesawat dan perkapalan. Ayo berlatih, perhatikan ini peta jalur penerbangan antar pulau di Indonesia. Misalnya dari Jakarta ke pulau-pulau lain atau dari Surabaya ke pulau-pulau lain. Ini jalurnya. Sebutkan bandara-bandara dan lapangan udara di tiap-tiap provinsi di Indonesia. Misalnya di Provinsi Aceh, bandaranya Sultan Iskandar Muda. Di Jakarta, Halim Perdana Kusuma. Di Banten, Soekarno-Hatta. Di Surabaya, Juanda. Di Bali, I Gusti Ngurah Rai. Di Kalimantan Barat, Tanjung Harapan. Di Nusa Tenggara Barat, El Tari. Di Papua Barat, Rendani. Di Papua, Sentani. Dan lain-lain. Perhatikan peta jalur pelayaran. Ya, peta itu adalah peta jalur pelayaran antar pulau di Indonesia. Sekarang sebutkan nama pelabuhan di tiap-tiap provinsi di Indonesia. Contohnya di Aceh, Ulele. Di Sumatera Barat, Teluk Bayur. Di Jakarta, Tanjung Priok. Di Jawa Tengah, Tanjung Emas. Di Jawa Timur, Tanjung Perak. Nusa Tenggara Barat, Lembar. Di Bali, Benoa. Di Kalimantan Barat, Pontianak. Di Sulawesi Barat, Polewali. Di Sulawesi Selatan, Tanjung Ringgit. Di Maluku, Ambon. Di Papua, Merauke. Papua Barat, Jayapura, dan lain-lain. Ayo mengamati. Amatilah perilaku orang-orang di sekitarmu. Tuliskan contoh-contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tuliskan pada kolom berikut. Ini kolom lokasi, cakupan, atau pengamatan. Kolom selanjutnya yaitu pengamatan pengambilan keputusan bersama. Lokasi di sekolah. Kegiatan pengambilan keputusan bersama misalnya pemilihan ketua dan pengurus kelas, musyawarah penyusunan jadwal piket, musyawarah penyusunan tata tertib kelas, rapat sekolah dengan wali murid tentang program sekolah. Lokasi di rumah, kegiatan pengambilan keputusan bersama, misalnya keputusan bersama tentang pembagian tugas di rumah, musyawarah menentukan tempat liburan keluarga, musyawarah perbaikan rumah, musyawarah rencana pemeliharaan hewan di rumah. Lokasi di masyarakat, kegiatan pengambilan keputusan bersama, misalnya musyawarah kerja bakti lingkungan, musyawarah penentuan
iuran warga lingkungan, keputusan tentang jaga malam, musyawarah pembentukan Karang Taruna, lokasi atau cakupan pengamatan dari bangsa dan negara, misalnya keputusan pemerintah tentang UMR, rapat anggota DPR, rapat anggota MPR, pilpres, pilkada, pilkades, dan lain-lain. Ayo renungkan, amatilah perilaku masyarakat di sekitarmu. Bagaimana sikap orang-orang di sekitarmu terhadap kelestarian budaya daerah atau tradisional yang merupakan bagian dari kekayaan bangsa Indonesia. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai dengan sikap orang-orang di sekitarmu. Kolomnya nomor, kolom kesenian, kolom kondisi, peduli, kurang peduli, atau tidak peduli. Nah, ini misalnya contoh di sekitar kita. Seni tari, nah, peduli semua ya. Seni musik peduli, seni rupa peduli, seni drama atau pertunjukan peduli, seni sastra peduli. Ini sebagai contoh. Kerjasama dengan orang tua. Bersama orang tuamu, amatilah dan catatlah kesenian tradisional, adat istiadat, dan unsur budaya lain yang masih lestari sampai sekarang di wilayah tempat tinggalmu. Misalnya, kesenian tradisional ludruk, wayang kulit, jarang kepang, dan lain-lain. Adat istiadat, ruatan, bersih desa, nyadran, dan lain-lain. Unsur budaya, sistem pengetahuan, sistem mata pencarian, religi, bahasa, dan lain-lain. Demikian pembelajaran kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.